Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua ya. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kesehatan ya. Bagi yang tidak menjalankan puasa juga semoga diberikan kesehatan. Baik, pada hari ini pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Pertemuan terakhir sebelum UTS lah. Kok Ibu nih janji mau ngasih kisi-kisi malah lupa tuh. Ya, tapi nanti kalau enggak pun lewat ini ya, lewat grup. Baik, pada hari ini masih presentasi tugas ya untuk kelompok berapa? Kelompok 2 sama kelompok 2 dan 5, Bu. Kelompok 2 dan 5. Ya, silakan dimulai karena nanti jam 3:30 harus sudah selesai. Sebelum jam 3:30 lah ya. Kan puasa ini pulangnya lebih awal. Jadi jam 3.30, tapi jam 3.25 harus sudah selesai. Silakan dimulai ya. Baiklah, selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan melakukan presentasi tugas, yaitu kasus penyakit media transmisi udara. Sebelum memasuki materi, di sini saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Agatha Windy, Adila Fitri, Julina Anggi, Ikhwanul Muslimin, Liza Awalia, Nur Safika, Sarifah Wiwika, dan Wereni Wenieni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan penyakit dengan media transmisi udara. Penyakitnya yaitu TBC atau tuberkulosis. Kasus TBC yang kami ambil yaitu di daerah Surabaya dan Kota Pontianak. Selanjutnya materi ini pada slide ini akan dibacakan oleh Audila. Pada Audila kami persilahkan. Gambaran umum, TBC adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang langsung menyerang pada bagian parenkim paru. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Penyakit TBC dapat mengakibatkan kematian apabila tidak segera ditangani. TBC merupakan penyakit yang bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Penularan tuberkulosis atau TBC terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah saat seseorang yang terinfeksi TBC bersin dan batuk. Lanjutkan. Analisis patogenesis penyakit berdasarkan teori simpul. Simpul 1, sumber penyakit merupakan bagian dari lingkungan dapat menimbulkan gangguan agen. Penyakit baik itu melalui kontak langsung atau melalui media perantara lain pada penyakit TBC. Sumber penyakitnya adalah penderita TBC dan agen penyebab TBC, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Simpul 2, media transmisi tidak memiliki potensi penyakit apabila di dalamnya tidak terdapat bibit penyakit atau agen penyakit. Media transmisi dari penyakit TBC adalah udara yang dipengaruhi oleh faktor risiko lingkungan, kepadatan, hunian, pencahayaan, ventilasi, kelembapan, kondisi rumah, dan suhu. Simpul 3, perilaku pemanjanan adalah suatu kontak antara manusia dengan komponen lingkungan
yang mengandung potensi bahaya penyakit agen masuk melalui suatu proses hubungan interaktif. Penyakit TBC dapat ditularkan oleh penderita TBC melalui pengeluaran spuntum, riak atau dahak yang mengandung bakteri TBC ke lingkungan udara sebagai aerosol dengan cara batuk atau bersin sembarangan tanpa menutup mulut atau hidung. Simpul 3, kejadian penyakit terjadi merupakan hasil dari hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan yang memiliki potensi bahaya, gangguan kesehatan. Pada penyakit TBC terdapat dua kemungkinan, yaitu seorang dengan daya imun yang kuat tidak tertular TBC dan daya imun yang lemah akan tertular TBC setelah ia menghirup aerosol yang mengandung bakteri TBC. Analisis patogenesis penyakit berdasarkan teori simpul. Simpul 1, penderita TBC dan agen TBC. Simpul 2, udara bentuk aerosol. Simpul 3, perilaku yang tidak higien dan faktor yang mempengaruhi. Simpul 4, penyakit TBC. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Dalam suatu penyakit yang terjadi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya di antaranya seperti perilaku, lingkungan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Pada kasus penyakit TBC yang terjadi di Kota Pontianak, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu fisik, lingkungan tempat tinggal, dan perilaku buruk. Pada kasus penyakit TBC yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Pacar Keling, Kota Surabaya, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sanitasi rumah, ventilasi, suhu, kelembapan, pencahayaan, kebiasaan membuka jendela, dan kondisi rumah. Perbandingan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dan kasus penyakit TBC di Kota Pontianak, yaitu fisik lingkungan dan perilaku yang buruk. Lingkungan yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat kesehatan sudah pasti memberikan dampak yang baik bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Hal ini juga harus dibarengi dengan kebiasaan atau perilaku hygiene yang baik pula, agar keseimbangan antar manusia dan lingkungan tetap terjaga. Namun, apabila sebaliknya, maka dampak buruk yang akan didapatkan seperti mudahnya terjadi penularan penyakit. Pada kasus TBC yang terjadi di Kota Pontianak, kondisi fisik lingkungan dan perilaku masyarakatnya yang tidak memenuhi syarat kesehatan, lingkungan rumah yang padat, di mana jarak rumah satu dengan rumah yang lainnya berdekatan, ventilasi, intensitas cahaya kurang, jenis lantai yang tidak memenuhi syarat, serta kontak atau tinggal serumah dengan penderita. Selain lingkungan, perilaku masyarakatnya tidak baik seperti tidak menutup mulut ketika batuk, tidak membuka jendela sesuai syarat, tidak menjemur perlengkapan tidur setiap 1 minggu sekali, makan dan minum dari bekas penderita dan kebiasaan merokok. Kemudian ada faktor yang mengakibatkan penyakit TBC di Puskesmas Pacar Keling, Kota Surabaya. Hidung dan rumah harus memenuhi ketetapan ketentuan menghuni rumah dari bahaya atau gangguan kesehatan sehingga memperoleh kesehatan yang optimal. Suaranya itu kelentang-kelentung kayak gitu. Suaranya. Siapa yang lagi ngomong kelentang-kelentung? Coba diperbaiki apa yang masalah tuh. Loh, kok malah hilang suaranya? Maaf, Bu.
Yang tadi suaranya yang tentang gelantung sedang hilang, Bu, keluar dari Zoom, Bu. Wah, lama-lama menghilang. Baik, saya akan menggantikannya. Sinyal. Perbandingan Udah di handle kawannya aja. perbandingan antara faktor-faktor yang mempengaruhi dan kasus penyakit TBC di Puskesmas Pancakeling, Kota Surabaya. Sanitasi rumah. Rumah merupakan tempat tinggal yang digunakan untuk berlindung dan berteduh. Rumah tersebut harus memenuhi ketetapan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah dari bahaya atau pengganggu kesehatan, sehingga memungkinkan penghuni memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Pada kasus penyakit TBC yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas Pancakeling, Kota Surabaya, sebagian besarnya belum memenuhi kesehatan yang ketentuan teknis kesehatan seperti ventilasi yang tidak sesuai, sehingga pertukaran udara yang ada di dalam ruangan terjadi dalam efektif dan bakteri tersebar TBC terperangkap di dalam ruangan. Intensitas cahaya yang kurang sehingga suhu dan kelembapan ruangan tidak baik dan menguntungkan bakteri menyebabkan TBC berkembang dengan optimal. Solusi pengendaliannya. Penyuluhan atau sosialisasi bisa dilakukan. Pelaku pengendaliannya dapat dilakukan oleh petugas sanitasi dan pihak yang berwenang. Sasarannya yang ditujukan kepada masyarakat sekitar atau masyarakat yang daerahnya terkena dampak penyakit. Pengedukasian dapat berupa datang langsung ke daerah, membagikan brosur atau leaflet atau melalui siaran televisi. Perbaikan perilaku higien dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan bimbingan dari pihak yang berwenang. Sasarannya ditujukan untuk masyarakat agar memperbaiki perilaku higien seperti tidak berkontak dengan penderita, mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah beraktivitas, menutup mulut ketika batuk, mengganti dan menjemur peralatan tidur setiap 2 kali seminggu, dan membuka jendela dan pintu agar cahaya dapat masuk ke dalam rumah. Program rumah sakit dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan bimbingan pihak berwenang, seperti diadakan lomba rumah sehat di setiap RT dan program bersih-bersih bersama. Selain membantu dalam mewujudkan rumah yang sehat, tercipta pula lingkungannya bersih dan juga nyaman. Hal ini juga mendorong masyarakat untuk terus menjaga lingkungan tetap bersih. Kesimpulan, perbandingan dari kasus TBC yang terjadi antara Kota Pontianak dan Puskesmas Pangkarkeling, Kota Surabaya, yaitu pada Kota Pontianak yang menjadi faktor pengaruhnya dan fisik lingkungan dan perilaku yang buruk, sedangkan di wilayah kerja Puskesmas Pangkarkeling, Kota Surabaya, yang menjadi faktor pengaruhnya adalah sanitasi rumah sakit yang tidak memenuhi syarat teknis kesehatan. Kedua, solusi yang dapat dilakukan yaitu penyuluhan atau sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat tentang penyakit TBC, memperbaiki dan menerapkan ke masyarakat perilaku higien yang benar untuk mencegah penularan penyakit TBC, dan mengadakan program rumah sehat seperti perlombaan rumah sehat dan bersih-bersih bersama di setiap RT. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Agatha. Agatha, oke. Ya, boleh. Silahkan lanjutkan. Nah, saya dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4, nama saya Lesa Fitri, ingin bertanya tentang apa hubungan TBC dengan faktor resiko pencahayaan udara dan kelembapan suhu. Terima kasih. Baik, Aulia, terima kasih atas pertanyaannya.
pertanyaannya ditulis ya di komentar biar yang lain bisa baca. Baik, Bu. Yang lain sambil itu menulis, yang lain silakan. Siapa tadi Agatha yang tanya? Aulia, Bu. Oh, Aulia. Nah, Ibu kok Ibu tulis Agatha? Bukan. Aulia, oke. Yang mau tanya ditulis dulu di chat ya. Nah, jadi memudahkan kelompok ini untuk menjawabnya ya. Nah, Ibu pun enak tinggal ngopi, mindahkan pertanyaannya. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang lain mungkin lagi nulis ya, lagi nulis di chat mungkin. Ini kan kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, 5. Ini kelompok seberapa nih yang lab presentasi? Kelompok 2, Bu. Nah, berarti kelompok 1, 3, 5, 6, mana nih? Jangan-jangan kelompok kalian, kelompok 3 nih, ketika kelompok lain presentasi enggak bertanya kali nih, jadi balas dendam. Ya, kalau sambil nunggu temennya, kalian jawablah sedapatnya. Ibu mau tanya, ini yang di Pontianak ini daerah mana? Pontianak mana maksudnya? Puskesmas. Mohon maaf, Bu, saya izin menjawab. Menjawab pertanyaan Ibu maksudnya. Untuk kemarin saya cari nih, Bu, untuk yang kasus yang di Pontianak itu enggak ada yang bagian puskesmas tertentu gitu, Bu. Memang benar-benar total semuanya
tercatat yang seluruh Pontianak itu, Bu. Nggak ada, kalaupun ada bukan di daerah Pontianak itu, Bu. Berarti lingkup luas ya. Iya, lingkup luas. Apa tadi enaknya penyebabnya apa? Penyebabnya karena Faktor apa? faktornya karena lingkungan dan perilaku, Bu. Perilaku yang buruk dari masyarakatnya. Temuannya seperti itu. Iya, Bu. Sebentar saya kirimkan ke grup dulu, Bu. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Aulia. Nah, jadi terjadinya kasus tuberkulosis paru-paru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah kondisi fisik lingkungan rumah, kualitas fisik lingkungan fisik rumah yang tidak sehat memegang peranan penting dalam penularan dan perkembangan biakan Mycobacterium tuberculosis. Kurangnya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah, ventilasi yang buruk cenderung menciptakan suasana yang lembab dan gelap. Kondisi ini menyebabkan kuman dapat bertahan berhari-hari dalam, bahkan sampai berbulan-bulan di dalam rumah. Faktor risiko lingkungan fisik rumah yang berperan dalam menentukan terjadinya interaksi antara host dengan unsur penyebab dalam proses timbulnya kejadian penyakit tuberkulosis, yaitu kepadatan penghuni, kelembapan, dan pencahayaan. Di dalam ruangan yang lembab dan kurang cahaya, penyebaran bakteri tuberkulosis paru akan lebih cepat menyerang orang yang sehat jika berada di dalam rumah yang lembab, gelap, dan kurang cahaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan jawabannya. Sekian, terima kasih. Baik, kepada Aulia, apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih Wanu atas jawabannya. Oke, sama-sama Aulia. Sambil yang lain mempersiapkan ya pertanyaannya, Ibu mau tanya kasus yang di Surabaya kok di rumah sakit? Maksudnya gimana? Maksudnya perbandingannya tadi Pontianak Surabaya. Kok yang Surabaya itu rumah sakit maksudnya apa? Karena sanitasi rumah sakit apa tadi yang apa namanya infeksi silang, apa akibat dari penyakit infeksi silang dari rumah sakit atau gimana? Mohon maaf, Bu, itu yang faktornya itu sanitasi rumah, Bu, bukan sanitasi rumah sakit. Maksudnya itu bangunannya, Bu, bangunannya tidak sesuai dengan syarat-syarat ketentuan dari bagaimana rumah sehat itu berlaku gitu, Bu. Terus? Ya, jadi yang ada di dalam jurnal
hasil penelitian itu tercatat bahwa di situ tuh sebagian dari konstruksi rumahnya itu tidak sesuai, Bu. Yang pertama, ventilasinya tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Sehingga udara tuh tidak benar-benar bersirkulasi dengan baik di dalam rumah. Setelah itu yang bagian pencahayaannya, Bu, karena kan di sana sebagian daerah yang ada di wilayah kerja Pacar Keling, rumahnya itu ada yang berdempetan, Bu, sehingga ada yang tidak berjendela, hanya cuman pintunya saja. Jadi ada yang rumah yang tidak pencahayaannya tidak benar-benar masuk ke dalam rumah. Dan yang masih banyak lagi, Bu, sanitasi bagian-bagian rumahnya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apa fungsi pencahayaan? Fungsi pencahayaan itu untuk meningkatkan suhu dan mengurangi kelembapan yang ada di dalam rumah, Bu, sehingga bakteri pun tidak mudah berkembang biak. Khususnya untuk bakteri dari penyakit TBC, Bu. Ya. Jadi kalau apa yang dapat kalian sarankan kelompok 3, jika ada dalam satu keluarga itu salah satu menderita TBC, apa yang dapat disarankan? Ini direkam ke YouTube, setidaknya nanti bisa untuk pembelajaran. Ya. Nanti akan Ibu bikin YouTube nanti. Jadi kita kan tidak hanya sampai pada simpul 4, tapi simpul ke-5. Bagaimana cara pengendalian dan pencegahannya. Nah, kalau ada satu kasus gitu dan yang data yang kalian ambil ya, dalam satu keluarga ada satu anggota keluarga yang itu yang menderita gitu TBC. Apa yang dapat kalian sarankan pada keluarga itu? Izin menjawab, Bu, mohon maaf. Silakan. Kalau dari saya pribadi, mungkin yang pertama kali Baik, saya izin menjawab, Bu, karena yang tadi yang ingin menjawab HP-nya tiba-tiba mati, Bu. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, yang pertama yang kita lakukan adalah bisa kita membersihkan, menjaga kebersihan rumah dan pencahayaan. Jika seandainya rumah itu tidak memiliki jendela seperti yang ada di kota Surabaya tadi, kita bisa melakukan menjemur tempat tidur seminggu sekali berdasarkan syarat yang dan ketentuannya. Jika seandainya pun hal tersebut tidak bisa dilakukan, kita bisa melakukan seperti mengisolasi mandiri di rumah jika seandainya di dalam rumah tersebut ada salah satu orang yang telah terinfeksi gitu, Bu. Seandainya kita bisa melakukan itu, mungkin kemungkinan kecil ataupun pastinya tidak membesarkan pada orang yang sekitar rumah lainnya, Bu. Terima kasih, Bu.
Isolasi mandiri macam kena COVID. Maksudnya gini Bu, kan penyakit ini kan bisa disebabkan melalui udara tadi Bu. Jika seandainya tidak melakukan isolasi mandiri, yang kita takutkannya itu saking takutnya adalah menyebabkan saking banyaknya yang terkena infeksi gitu Bu. Iya, tapi apakah seperti itu dilakukan selama ini? Jadi kalian kalau nanti di klinik sanitasi, apakah akan memberikan saran seperti itu? Apa tidak ada saran yang lain? Perbedaannya di mana? Kalau harus isolasi mandiri, sekarang kan dari dulu tidak pernah pemerintah menyarankan untuk penderita TBC itu isolasi mandiri, toh baru setelah adanya COVID ini baru bisa ada istilah isolasi mandiri. Nah, apa bedanya? Kenapa kok berbeda perlakuannya pemerintah dalam menghimbau? Apa pakai isolasi mandiri? Apa tidak ada cara yang lain? Baik Bu, saya izin menjawab. Jika seandainya isolasi mandiri itu tidak mengubah kondisi, bisa kita melakukan dengan isolasi di rumah sakit atau bisa mengecek dulu ke rumah sakit seperti apa kondisinya. Setelah itu kita bisa melakukan isolasi mandiri berdasarkan konstruksi dari dokter gitu Bu. Sekarang gini, misalnya bapakmu kena TBC, ya kan? Bapakmu kena TBC, di rumahmu ada 5 orang termasuk kamu. Bapakmu kena TBC. Kamu apakah akan nyuruh, Pak, Bapak isolasi mandiri sana di rumah tersendiri, terus atau di kamar terus isolasi mandiri kan begitu, tidak keluar-keluar, di kamar terus tidak keluar-keluar. Apakah seperti itu? Nah, kira-kira ngamuk enggak bapakmu? Ngamuk enggak? Kalau COVID ya penyebarannya kan cepat, kan penularannya cepat sekali kalau COVID. Nah, kan kalau TBC apa begitu? Jadi seorang sanitarian tuh untuk memberikan saran edukasi kepada masyarakat, kalau ada yang sakit dalam satu keluarga, disarankan ya, ada yang terlupakan oleh kalian. Ini loh, apa yang Ibu pakai nih? Nah, ini apa nih? Nih, Masker Bu. Gitu. Terus peralatan makan dan minumnya ya sendiri itu. Terus menggunakan masker. Jadi dia tidak harus isolasi mandiri, tapi boleh kemana-mana di dalam rumah itu. Nah, bukan harus isolasi mandiri dikurung di kamar, tidak keluar-keluar seperti orang kena COVID. Orang kena COVID kan dikurung di kamar, tidak keluar-keluar. Kalau keluar yang lain ketakutan lari kan. Kalau itu ya harus pakai masker. Nah, itu pencegahannya, pencegahan untuk supaya tidak menulari yang lain. Terus peralatan makan dan minumnya barulah disendirikan. Pakaiannya juga tidak boleh bercampur, kan seperti itu. Nomor 1 tuh masker enggak disebut, ya. Apalagi kira-kira ada yang tertinggal enggak? Ya. Itu. Terus itu kan cara pencegahannya. Salah satunya ya tadi udah yang kalian sebutkan udah betul, pencahayaan ya, supaya untuk mencegah kelembaban. Dan di selain itu sinar matahari itu, nah ini harus bisa dijelaskan juga bahwa sinar matahari itu mengandung sinar ultraviolet, sinar UV. Nah, sinar UV ini dapat membunuh bakteri maupun kuman. Nah, ini perlu dikasih penjelasan ke masyarakat awam. Masyarakat awam kan tak tahu itu apa sinar UV. Nah, sinar UV itu ada di mana? Kan tak tahu.
itu di sinar matahari kan ada sinar UV. Nah, itu yang dapat membunuh bakteri atau kuman maupun virus. Nah, oleh karena perlu dibuka jendelanya supaya sinar matahari bisa masuk, ya. Nah, supaya bisa masuk, kemudian apa namanya juga mengurangi kelembaban seperti itu, ya. Oke, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan, Ibu cuma ngasih masukan itu. Berarti hubungannya dengan lingkungan fisik berarti keterkaitannya juga dengan apa? Status ekonomi kan? Nah, lingkungan fisik yang buruk itu dari rumah kan karena status ekonominya tidak tidak baik, maka dia kan lingkungan fisik rumahnya jadi buruk kan seperti itu. Orang kalau jadi kalau mengembangkan itu dikembangkan, jangan cuma lingkungan fisik. Kenapa lingkungan fisik? Karena lingkungan fisik dikaitkan lagi lingkungan fisik yang buruk itu karena faktor status ekonominya yang kurang baik seperti itu. Oke, ditutup kalau udah tidak ada yang lain. Ini udah jam berapa? Nanti kelompok yang satunya biar cepat selesai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat sore. Sore. Ayo cepat ya kelompok berikutnya. Ibu belum sholat lagi. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5 harusnya tadi mempersiapkan saat kelompok 3 presentasi loh, kok malah jadi lama gini. Ayo. Kelompok 5 ini kemana? Tidur kah? Oh, ini kelompok 5 sengaja nih waktunya dipepet-pepetkan biar tidak lama-lama ya. Ayo mana kelompok 5?
Ibu kasih tanda kurung kelompok 5 lelet. Lelet. Mohon maaf Bu, laptopnya masih loading. Dari tadi kok enggak dibuka. Udah tahu kamu ke presentasi kelompok kalian kok enggak pakai laptop dari tadi. Sekarang baru loading. Gimana sih? Memang laptopnya agak lama, Bu. Dari tadi memang Bu dihidupin, Bu. Aduh, kalian di kuliah laptop lagi salah. Aduh, atau enggak presentasi nih, enggak dapat nilai. Ayo, laptopnya siapa yang enggak loading nih? Ha? Not respon terus, Bu. Pakai HP lah. Kalian nih kuliah kok kayak gitu. Anak ibu kuliah kalau udah presentasi bersiap-siap. Bahkan 2 hari sebelumnya siap-siap. Kak Pri ada di sini, Kak? Oke, ini kan direkam ya. Ibu mau tinggal sholat, tapi kan tetap rekamannya ada nanti, ya. Ibu nungguin kalian buang-buang waktu, jadi ibu mau sholat dulu. Baik, Bu. Baik, Bu. Kalian enggak usah nunggu ibu selesai sholat, langsung enggak buka presentasi. Nanti kan rekamannya ada. Baik, Bu.
Udah keluar Kak itunya, screen-nya? Udah dah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Bisa. Mana kok suaranya enggak ada? Baik, perkenalkan saya Dwi Sabrina selaku moderator kelompok 5 dan beranggota Carolina Wirladita, Desi Safitri, saya sendiri Dwi Sabrina, Erna Kuspita, Luki Prahara, Nikda Aguirila, Rabuyatul Diahyananda. Kami akan mempresentasikan mengenai media transmisi vektor dan binatang pengganggu. Slide pertama akan dibacakan oleh Desi. Analisis penyakit malaria berdasarkan teori simpul. Patogenesis malaria akibat dari interaksi kompleks antara parasit, inang, dan lingkungan. Simpul 1, agen atau sumber penyakit merupakan komponen yang dapat menimbulkan gangguan melalui kontak langsung atau perantara. Pada penyakit malaria yang menjadi sumber atau agen penyakit melalui nyamuk Anopheles sp. Kalian dengar Ibu? Dengar Ibu? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Dipending ya, Ibu mau pulang nanti lanjut di rumah ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Nah, karena Ibu nanti sendirian di kantor, udah pada kabur ya. Oke. Ya, Bu. Jadi kelompok 5 ini siap-siap ya, kelompok 5 siap-siap nanti disambung di rumah. Oke. Ya, Makasih ya. Baik, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.